Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang alur untuk mengikuti UKPPG pada PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Nah, di sini Bapak Ibu sudah banyak sekali Bapak Ibu yang sudah lulus validasi, kemudian saat ini sedang menunggu untuk mengikuti ujian UKPPG. Nah, sebelum itu kita harus lihat terlebih dahulu yaitu tentang alur penyelenggaraan PPG bagi guru tertentu. Nah, pada saat ini Bapak Ibu sudah masuk ke dalam pembelajaran mandiri melalui PMM dan kemudian sudah menyelesaikan jurnal pembelajaran. Nah, kemudian setelah melaksanakan jurnal pembelajaran, yaitu tahap selanjutnya adalah di sini ada UKP PPG. Nah, pada tahap ini, jadi Bapak Ibu akan pendaftaran di aplikasi UKP PPG, kemudian BP3 di sini adalah simulasi ujian UTBK. Nah, kemudian setelah menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengikuti ujian tertulis dan juga ujian kinerja. Nah, yang biasanya di sini yang disebutkan pada seperti yang sudah lalu pada PPG yang sudah dilakukan yaitu di sini ada UP ataupun di sini ujian kinerja UKIN ya Bapak Ibu ya, yaitu berbasis mengajar pada video pembelajaran. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mengikuti kedua ujian ini dan dinyatakan lulus, maka akan lulus untuk penerbitan sertifikat pendidik. Namun jika tidak lulus, maka Bapak Ibu harus mengambil retake ya. Nah, untuk mengambil retake ini akan bayar Bapak Ibu, tidak gratis untuk dapat mengikuti ujian kembali. Nah, ini untuk alur singkatnya saja. Nah, kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu untuk pendaftaran UKPPPG itu pada tanggal 26 Agustus baru dibuka Bapak Ibu ya. Jadi pada saat sebelum 26 Agustus itu tidak boleh untuk mengklik daftar UKPPPG ini Bapak Ibu. Nah, kenapa tidak boleh? Karena saat ini sistem sedang dalam pengembangan ya. Jadi belum 100% final untuk bisa mendaftar UKPPG. Nah, UKPPG ini akan dibuka nanti pada tanggal 26 Agustus 2024 ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada keterangan UKPPG dilaksanakan secara daring sesuai domisili peserta dengan diawasi oleh tim pengawas LPTK secara daring. Nah, jadi ini di sini sudah ada ketentuannya ya, yaitu dilaksanakannya secara domisili Bapak Ibu. Nah, kemudian diawasi oleh tim LPTK. Nah, di sini untuk mengoptimalkan hasil UKPPG akan diselenggarakan tryout UKPPG secara daring yang bisa diakses mulai 26 Agustus 2024 di sistem BP3. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya di PMM Bapak Ibu yang sudah selesai mengerjakan jurnal pembelajaran 1, 2, dan 3 itu sudah muncul tombol untuk ikuti tryout. Nah, di sini Bapak Ibu dapat coba ya untuk bisa mengikuti tryout. Nah, kemudian bentuk tryoutnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi di sini nanti akan ada tampilan kamera dari Bapak Ibu saat ujian. Nah, pastikan Bapak Ibu mengerjakan ujiannya dengan jujur ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu silakan konfirmasi nanti akan diarahkan kepada soal-soal ujiannya ya, yaitu ujian tertulis. Nah, kemudian untuk persyaratan peserta UKPPG di sini UKPPG dapat diikuti oleh seluruh peserta program PPG yang telah selesai dan dinyatakan lulus pada seluruh mata kuliah. Nah, yaitu yang sudah lulus untuk mengerjakan jurnal pembelajaran ya Bapak Ibu, ya, yaitu jurnal 1, 2, 3 eh, yang sudah warna hijau ya atau tulisannya selesai. Nah, kemudian di sini ada dua kategori ujian ya Bapak Ibu ya untuk pada ujian UKPPG. Nah, apa saja itu? Nah, di sini sudah dijelaskan.
yaitu yang pertama ada ujian tertulis di sini Bapak Ibu ya. Nah, atau di sini disebutnya kalau dulu namanya UP Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada dua tes lagi yang dibagi yaitu tes objektif dan juga tes subjektif, yaitu di sini uraian reflektif berbasis kasus. Nah, di sini kita lihat dirancang untuk menilai pengetahuan, keterampilan memecahkan masalah dan kreativitas peserta PPG dalam merencanakan dan melakukan pengajaran atau pembelajaran di kelas. Nah, jadi di sini sudah jelas ya untuk menilai pengetahuan, keterampilan memecahkan masalah, dan juga kreativitas. Kemudian di sini pada poin kedua disusun berdasarkan model kompetensi 2626 dan 8 kompetensi lulusan PPG. Nah, kemudian di sini tes objektif terdiri dari bentuk soal, situational judgment test, dan pedagogical content knowledge ya. Jadi ada dua ya untuk bentuk soalnya yaitu SJT dan juga PCK di sini. Nah, untuk kisi-kisinya di sini seperti informasi dari Ibu Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK PPG ya, yaitu eh, seperti soal yang ada di postes ya informasinya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan ulang-ulang saja ya pada postes yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Nah, bentuk soalnya nanti akan seperti itu sepertinya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada UTBK untuk tes objektif dilaksanakan secara daring domisili. Nah, ini berbasis domisili ya, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada penilaian uraian reflektif. Tes subjektif dilakukan oleh penguji, dosen PPG, dan guru pamong. Kemudian dan dilaksanakan secara daring melalui platform UKIN UKP PPG. Nah, kemudian untuk ujian yang kedua yaitu ujian kinerja ya. Yang kita tahu di sini adalah membuat video, Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama ada penilaian perangkat pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada juga penilaian video praktek pembelajaran. Nah, di sini ada dua yang dinilai yaitu RPP ataupun modul ajar dan juga video praktek pembelajaran dari modul ajar yang sudah kita upload nantinya. Jadi harus sesuai Bapak Ibu. Jangan nanti modul ajar yang diupload tidak sesuai dengan materi yang eh, dipraktekkan di dalam video. Nah, di sini kemudian kita lihat lagi dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran ya dan pembelajaran efektif di dalam kelas. Kemudian di sini penilaian secara daring melakukan platform UKIN UKPPG. Nah, kemudian penilaian dilakukan oleh penguji merupakan dosen PPG atau guru pamong. Nah, di sini ada dua ya untuk video pembelajaran yang tim penilainya yaitu ada dosen dan juga guru pamong. Khusus bidang BK, komponen UKIN mencakup RPL dan video praktik layanan untuk satu bimbingan klasikal dan juga dua layanan konseling individual. Nah, ini berbeda ya untuk satu bidang studi, yaitu BK ada kategori khusus. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, di sini ada kompetensi ya untuk lulusan PPG Bapak Ibu ya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu baca semuanya ya. Ini sangat panjang, jadi ada 8 poin di sini. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah, kita lanjut lagi di sini untuk ujian tertulis. Nah, di sini untuk ujian tertulisnya seperti tadi yang dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua tes untuk ujian tertulis ini. Yaitu yang pertama ada tes objektif yaitu ujian tertulis berbasis komputer ya atau di sini UTBK. Nah, jadi berbasis komputer kita lihat di sini untuk tes objektif dilaksanakan secara daring domisili dengan pengawasan. Seperti yang tadi pada saat awal video saya nampakkan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kamera Bapak Ibu akan hidup untuk dilakukan pengawasan oleh tim LPTK. Nah, kemudian ini untuk soalnya yang sudah tadi dibahas juga, yaitu ada situational judgment test, pedagogi umum, dan pedagogical content knowledge. Nanti Bapak Ibu silahkan cari-cari di Google ya, ataupun nanti di grup WhatsApp. Mungkin ada rekan Bapak Ibu yang share ya. Dan juga bisa mengulang tentang
post test ya di PMM Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Kemudian di sini untuk jumlah soalnya yaitu 50 soal ya, yaitu berupa pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks. Nah, jadi ada dua pilihan ganda ya di sini ya, Bapak Ibu ya. Untuk waktunya yaitu 2 jam, yaitu 120 menit. Nah, ini Bapak Ibu silahkan nanti coba saja untuk ikuti tryout dulu, agar nanti terbiasa untuk bisa melakukan tes ujian UTBK ya, atau berbasis komputer. Nah, kemudian untuk tes yang kedua itu ada tes subjektif uraian reflektif berbasis studi kasus ya. Nah, jadi di sini ada studi kasus Bapak Ibu. Di sini merupakan penilaian terhadap kemampuan untuk melakukan refleksi pembelajaran, merupakan soal uraian yang dikerjakan. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, soal uraian ya, dikerjakan secara langsung melalui aplikasi ujian UKPPG setelah pelaksanaan UTBK. Nah, jadi setelah UTBK ini Bapak Ibu langsung untuk mengerjakan tes subjektifnya. Nah, untuk durasi pengerjaan di sini adalah 30 menit Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jika masih bingung, di sini saya ada screenshot ya dari pada saat orientasi di sini tentang contoh dari studi kasus ya. Nah, di sini kita lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi dari pengalaman yang sudah kita jalani ya, yaitu pengalaman real kita di lapangan ataupun pada saat pembelajaran, di sini kita lihat Bapak Ibu kesulitan siswa yaitu perilaku siswa, kemudian penyiapan materi, kemudian penyiapan media. Nah, di sini kita lihat ya, yaitu di sini ada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan juga penilaian pembelajaran. Nah, ini semuanya direfleksikan. Nah, ini dari studi kasus ya. Jadikan studi kasus, nanti kita akan refleksikan masalah yang pernah dihadapi, bagaimana menangani ya, itu solusi, kemudian apakah eh, rencana itu ataupun solusi itu berhasil, kemudian apa hikmah yang dapat diambil dari kasus tersebut ataupun studi kasus. Nah, kemudian di sini kita lihat siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, hanya itu yang beruntung. Itu dengan refleksi ya. Nah, ini adalah contoh singkat dari studi kasus yang saya dapat pada saat orientasi PPG bagi guru tertentu. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam ujian kinerja atau UKIN ya, yaitu tentang video pembelajaran dan juga modul ajar. Nah, di sini ada dua ya, yaitu perangkat pembelajaran, yaitu di sini menilai kualitas perangkat pembelajaran dengan menggunakan rubrik penilaian yang ditetapkan. Kemudian di sini merupakan RPP atau modul ajar atau RPL yang disiapkan untuk ujian dan merupakan hasil pengembangan sendiri. Nah, pastikan Bapak Ibu di sini menggunakan eh, modul ajar sendiri ya, tidak di-download dari internet, Bapak Ibu. Kemudian di sini diutamakan dokumen kurikulum merdeka sesuai dengan fasenya. Nah, jadi di sini sudah jelas ya, yaitu yang diutamakan adalah kurikulum merdeka atau kurikulum nasional yang saat ini sudah berlangsung atau sudah ditetapkan di dalam sekolah. Nah, kemudian di sini ada penilaian video praktik pembelajaran, yaitu menilai kualitas praktik pembelajaran dan kesesuaiannya dengan perangkat pembelajaran yang diunggah ya, menggunakan rubrik penilaian yang ditetapkan. Nah, ini harus sesuai dengan RPP atau modul ajar yang diupload Bapak Ibu untuk video praktik pembelajarannya. Nah, kemudian di sini dibuat berdasarkan RPP modul ajar atau RPL yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harus sesuai dengan modul ajar yang diunggah. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, di sini juga ini saya dapat dari tangkapan layar ya Bapak Ibu ya. Tangkapan layar pada saat orientasi. Nah, di sini ada uji kom pendidikan profesi guru ya. Nah, di sini ada tentang UKIN ya, yaitu ujian perangkat pembelajaran RPP dan video pembelajaran ataupun PP. Nah, di sini yang saya lihat Bapak Ibu, pendaftaran UKPPG bisa dilakukan apabila semua modul sudah selesai dan tercentang hijau. Ini sudah pasti ya Bapak Ibu ya. Kemudian perangkat pembelajaran aja disusun berdasarkan bidang studi disesuaikan dengan background ijazah Bapak Ibu. Nah, jadi silahkan disusun ya sesuai dengan ijazah Bapak Ibu.
Kemudian perangkat pembelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum yang ada di sekolah masing-masing. Misal di sekolah Bapak Ibu masih kurikulum 2013, ataupun saat ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ini silakan disesuaikan. Kemudian alokasi waktu penyusunan perangkat pembelajaran yaitu 2 JP ya, 2 jam pelajaran. Kemudian di sini ada kelengkapan perangkat pembelajaran yaitu RPP, materi ajar, media ajar, LKPD dan juga penilaian. Nah, ini harus lengkap ya semuanya Bapak Ibu ya. Kemudian perekaman video pembelajaran meliputi video editan 30 menit. Nah, dan video itu 90 menit ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini masih terjadi simpang siur ya. Untuk SD apakah nanti harus mengikuti 90 menit karena berbeda ya dengan SMP dan juga SMA. Nah, untuk ketentuannya di sini 90 menit. Mungkin nanti akan diikuti 90 menit juga Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian perekaman video mestinya terlihat gambarnya dengan jelas, Bapak Ibu ya. Suaranya terdengar dengan jelas, sudut-sudut rekaman yang terlihat dengan jelas. Jadi harus jelas Bapak Ibu semuanya gambarnya, suaranya, kemudian sudut-sudutnya juga harus jelas. Kemudian dalam perekaman video pembelajaran mesti terlihat tahapan pembuka, tahapan inti, meliputi sintak pembelajaran dan penutup. Nah, ini seperti yang ada di modul ajar ya, harus semua ada Bapak Ibu. Kemudian untuk videonya itu dan juga RPP-nya ataupun modul ajar diupload ke dalam Google Drive. Ini nanti akan diupload ke dalam Google Drive, kemudian akan disisipkan linknya saja Bapak Ibu ya. Nah kemudian ini juga saya dapat ya pada saat orientasi masalah mahasiswa tidak lulus UKIN ya. Di sini yaitu RPP yang dibuat tidak diupload dan diupload tidak lengkap ya Bapak Ibu ya. Misal tidak ada rubrik penilaian ataupun tidak ada penutup dan juga yang lainnya. Kemudian video yang diupload tidak lengkap pun terpotong ya, yaitu video utuh 90 menit dan video edit 30 menit. Kemudian video banyak disisipi lagu. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu ya, karena pembelajaran nanti tidak terdengar suara pada saat Bapak Ibu mengajar. Kemudian video yang diupload tidak bisa dibuka. Pun pada saat di-share linknya itu tidak dibuka ya, untuk yang bisa dilihat untuk memiliki link. Nah, kemudian kita lihat untuk ketentuan unggah file di sini ada dua ya. Pertama, Bapak Ibu silahkan upload di Google Drive, kemudian nanti akan ditautkan ke halaman ujian UKPPG ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, di sini ada dua ya untuk tim pengujinya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu di sini ada dosen dari LPTK dan juga ada guru pamong dari sekolah ya. Nah, jadi ini adalah tim penilai nanti pada saat Bapak Ibu UKPPPG. Nah, kemudian Bapak Ibu hanya itu yang bisa saya berikan informasi terkait dengan UKPPPG untuk PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Nah, jika ada kekurangan informasi, nanti saya akan berikan informasi lebih lanjut melalui akun channel Telegram Pak Guru Wali ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk klik tombol like pada video ini, kemudian jangan lupa untuk share video ini, dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel ini terus berkembang, serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.